Ibu yang masih terharu ikut nangis juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas barokah dan rahmat-Nya untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita ada di dalamnya dan kita sama-sama berharap mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir atas izin Allah SWT, sehingga kita akan merasa lebih terharu lagi nanti sama-sama duduk satu majelis dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati, kami cintai semuanya para asatidz. Jadi mohon maaf izin ini saya sebut satu-satu. Ya, pengurus Dewan Provinsi mulai dari kanan ya. Dari kanan dulu, nanti Ustadz Eko khusus Ustadz Aidi Afrian alias Ustadz Edison, Pak SPDI ya. Nah, beliau adalah murid pondok pesantren Putri Dewan Dakwah yang di Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya Ustadz Haji Edi Azhari yang eksekutif. Kemudian selanjutnya Ustadz Supri Aminullah Eskom ya, Eskom ya, Esos. Ini kader kita. Beliau ini mudir pondok pesantren Ketibung tadinya, dan nantinya insya Allah akan menjadi mudir mudir pondok pesantren SMP Quran ini Dewan Dakwah yang ada di sini khusus putra. Insya Allah kita mulai tahun ini. Walaupun belum ada SK-nya diumumkan nggak apa-apa. Yang penting udah sepakat. Kemudian selanjutnya ini beliau yang paling banyak uangnya ini. Ini Kiai Haji Muhammad Yadi Marjas. Nah, beliau ini alhamdulillah sekarang lebih rajin untuk cari duit lah. Karena pelapornya udah rusak. Gak ada tugas, pelapornya udah rusak. Kemudian selanjutnya ini kabit kita, kabit pendidikan Ustadz Latif Abdul Latif Nur Salam Esos. Esos kata Eskom. Esos ya. Ketua bidang pendidikan. Selanjutnya Ustadz Adi Julianto. Antum udah Esos belum? Salah. Eskom ya. SPD. Sudah selesai SPD-nya. Ini sekretaris bidang pendidikan. Selanjutnya Ustadz Selamat Sukron. Udah Al-Hafiz, sudah selesai di Darul Fatah belum? Insya Allah nanti kita selesaikannya. Yang Hafiz beliau ini adalah wakil mudir pondok pesantren Tahfiz Quran Putra, tapi tidak kita kasih nama Putra. Khusus Putra ada di Kemiling. Putra ya. Kemudian sebelahnya Ustadz Saiful Umar Esos Al-Hafiz. Nah, beliau mudir pondok pesantren Dewan Dakwah Lampung Jambi Kemiling. Nah, beliau yang pakai kacamata ini. Saya belum pernah melihat beliau nggak pakai kacamata. Tapi nanti kalau jadi gubernur kacamatanya jangan copot ya. Selanjutnya Ustadz Abdurrahman. Nah, ini musrid di PPTQ Kemiling. Semuanya lengkap di hari ini.
Yang kami hormati, kami cukup terima kasih, sangat berterima kasih kepada, ini kita panggil Kiai. Kiai ya, Eko Susanto SPD. Insya Allah tahun depan haji, amin. Kita minta kepada Allah agar Allah memberangkatkan haji tahun depan, amin. Kemudian kalian kita doakan untuk para muslim dan muslimahnya. Saya tadi mendapatkan inspirasi bahwa melalui detak batin saya bahwa para muslim dan muslimahnya semua punya harapan di tahun ini dan tahun depan. Insya Allah mudahkan. Selanjutnya yang kami hormati, kami azimi dan kami sayangi juga para orang tua wali santri yang baru saja di usia. Kami terima kasih atas kepercayaannya selama ini bekerja sama kita semua di dalam mendidik anak-anak. Kemudian kami berterima kasih juga kepada para muslimah yang telah tekun membina para santri kita. Juga yang kami sayangi dan hormati para penerus generasi Quran. Tadi sudah diingatkan kembali tentang janji hidupnya. Para wisudawati kita ada 6 orang. Ini mohon maaf ini tadi ada sedikit masukan dari saya. Makanya tadi ada yang kaget gitu ya. Minta kepada Ustaz Eko untuk ini mana bukti mereka udah hafiz. Sudah, tolong tampilkan. Itu tadi idenya mendadak. Gitu. Artinya beliau bertiga tadi insya Allah hafalnya cukup kuat ya. Kalau dibanding saya jelas lebih kuat. Maka kita mendoakan semuanya untuk Allah kokohkan cita-citanya bersama Al-Quran. Insya Allah semuanya melahirkan generasi Quran. Allah menjadi ibu yang ke depan adalah mendidik generasi Quran. Amin ya Rabbal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua, terutama untuk para wisudawati ya, dalam kehidupan masyarakat. Ya. Para hafizah itu sudah baik di dalam benak masyarakat itu 99% sudah baik ya, dalam penglihatan masyarakat. Itu nggak akan dilihat lagi gitu, udah masuk ke dalam otak belakang dan simpan. Nah, yang 1% itulah yang akan selalu dilihat oleh masyarakat gitu. Yang sedikit itulah yang akan dilihat. Mohon maaf, misalnya disuruh mengerjakan sesuatu berkaitan dengan kemampuannya Al-Quran, kok nggak tanggap gitu ya, nanti akan dijudge sama masyarakat. Oh ternyata alumni pondok pesantren M Nasir begitu tuh, nggak berani tampil gitu. Itu yang dilihat. Ini saya ingatkan kepada kita semua bahwa yang 1% kita punya kekurangan itulah yang terlihat besar di mata masyarakat. Ini penting bagi kita supaya kita tidak merasa menjadi orang lebih baik daripada yang lain. Penting untuk melatih jiwa kita bahwa masih perlu perbaikan di diri kita. Ini untuk para wisudawan ya, wisudawati ya, nasihat saya pada kita, maka teruslah memperbaiki diri dari berbagai macam segi kehidupan. Yang kedua, untuk para orang tua, ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung baru bisa memberikan fasilitas, bimbingan dan lain sebagainya pendidikan. Batas ini kemampuan kami.
Untuk itu mohon kiranya bisa didoakan kami agar menjadi lebih baik. Dan kedua, ya mohon dimaklumi apa adanya. Dan yang ketiga, silahkan diberitahukan untuk hal-hal yang baik kepada masyarakat luas. Dan ketika ada catatan-catatan yang kurang berkenan, mohon disampaikan kepada Ustaz Eko. Karena tentu dalam hubungan muamalah kita pastilah ada catatan-catatan yang menurut kita kurang serat, lebih baik hanya begini. Nah, mohon disampaikan langsung kepada Ustaz Eko. Jadi jangan dipublikasikan langsung gitu loh. Tak tolong para orang tua, ini fasilitas yang kami bisa berikan. Mohon kami dimaafkan semua. Selanjutnya, yang ketiga, Dewan Dakwah Islam Indonesia itu adalah pengawal dakwah Islam di Indonesia. Jadi kita punya keterkaitan dengan seluruh komponen umat yang ada di Indonesia. Saya berharap kepada kita semua di Dewan Dakwah bahwa Dewan Dakwah ini sebagai perekat. Silakan kita punya perbedaan masing-masing, tetapi kita sebagai perekat menjaga akidah, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kami mohon kepada Kiai Haji Aidi Afrian untuk memberikan nasihat yang lebih luas kepada kita semua agar motivasi ini menambah semangat. Dan tentunya beliau ini sudah terkait, ada entertain, ada hiburan juga. Saya kira demikian saja sambutan kami. Mohon maaf dan mohon didoakan terus agar kita senantiasa di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ansori SP atas sambutannya. Acara selanjutnya tausiah yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aidi Afrian selaku Mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dewan Dakwah Putri Bandar Lampung. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabati Kepada Umum Dewan Dakwah Lampung, Ustaz Ansori SP, Ashabati Bendara Umum Dewan Dakwah Lampung, Ustaz Yadi Mardes, Ashabati kita semua, Ustaz Edi Azhari. Ini 8 tahun di Saudi Arabia di Dubai, ilmunya banyak. Namanya kawan, saya dia kawan. Katanya juga 3. Kalau sudah lepas dulu. Selamat para hafiz hafizah, santri yang dilatih, kemudian Ketua Dewan Pendidikan atasan kami, Latif,
SPD dan saudara-saudara mudir pondok se-Lampung yang saya hormati, yang muliakan Bapak Ibu Wali Santri, selamat atas wisudanya Putra Putri. Harapan kita semua untuk menjadi kebanggaan kita, bukan saja kebanggaan dunia, tapi kebanggaan di akhirat. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, pondok pesantren Muhammad Nasir dan anak-anak yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita ikut bangga, kita ikut bahagia, ikut pula menitikkan air mata, menggelanggang air mata kami menyaksikan luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan ini awal saja dari kebahagiaan kita yang panjang. Mudah-mudahan kebahagiaan ini Allah sempurnakan kelak dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian jemaah dimuliakan Allah, aset paling besar yang Allah titipkan pada kita semua adalah anak-anak kita ini. Tidak ada aset yang lebih besar dari itu. Luar biasa. Aset terbesar, barang paling berharga itu anak-anak kita. Karena anak-anak ini dia bisa menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan kita dunia akhirat. Sebaliknya, dia mampu menjadi sumber malapetaka buat kita orang tuanya dunia dan akhirat. Bagusnya anak kita itu menjadi sumber pahala dan sumber pahala. Lihat kata Nabi, tidak mata insan kalau mati manusia, ya kan? Yang kata amal putus amalnya, kecuali 3 hal saja. Salah satunya adalah waladun saleh, anak soleh yang mendoakan ayah ibunya. Maka luar biasa, anak-anak ini aset yang luar biasa, aset yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang agak galau kita. Maka kita sangat bersyukur ketika anak kita berkenan menuntut ilmu di pondok pesantren ini, kebahagiaan yang tiada berhenti. Karena kalau kita melihat di luar, subhanallah, ya, bagaimana data yang dilakukan oleh BKKBN. Allahu Akbar. Mereka survei di sekolah-sekolah SMP dan SMA dan SMK. Apa yang terjadi? Ternyata mereka publikasikan 62,7% dari anak-anak yang mereka survei sudah melakukan hubungan di luar nikah. 62,7%. Nggak kebayang. Itu yang berani jujur ngaku. Mungkin yang nggak ngaku lebih banyak lagi. Allah Akbar. Lihat anak, saya kalau pulang ceramah kadang di dekat rumah itu ada jembatan, ada madrasah. Kalau malam kan kosong madrasah. Jadi kalau malam minggu pulang ceramah sampai di lewat jembatan jam 12 jam 1, itu ada beberapa anak yang nongkrong sambil pegang HP, pegang teh. Karena saya berhenti ngeliat, mereka tidak tahu kalau ada orang berhenti. Nah saya lihat, saya yakin betul anak-anak ini pasti mereka nonton, yang ditonton pasti bukan Ustaz Abdul Somad. Mungkinkah mereka bertahan nonton Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Hanan Ataki, Gus Baha sampai jam 1 malam mungkin? Tidak mungkin. Apa yang mereka lihat? Pasti yang tidak. Nah kita bersyukur anak-anak kita mau ditaruh di pondok. Jangankan lihat yang enggak, bawa HP saja tidak boleh. Walaupun jujur kadang kalau pulang ke rumah balas dendam. Jadi pegang HP aja HP. Bapaknya pemurah pula, ibunya apa lagi? Yang sempat, jadi yang murah. Kan murah. Enggak punya data, dibeli data. Saya heran juga sama anak santri, sudah di pondok samaan, pulang chattingnya sama teman sekolah. Bentar lagi masuk ngobrol. Mending kalau cuma chattingan lewat HP aja, kadang ketemuan pergi seharian. Ya Allah. Yang mondok aja masih kayak begitu ya. Kamu yang nggak mondok. Allah. Maka kita bersyukur sekali ketika anak-anak kita. Makanya mas kalian dimuliakan Allah, banyak sekali sebetulnya faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan anak kita itu. Banyak elemen yang mempengaruhinya. Ya kan? Tentu kalau dalam bahasa Pak Nuri itu, kadang kalau kita ingin anak soleh dan soleha, ternyata planningnya itu dari sebelum nikah. Ya kan? Kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, maka yang harus soleh dulu kita orang tuanya. Ya kan? Lihatlah, kalau kita nanam mangga boleh,
Ketika dia berbuah, insya Allah buahnya mangga golek. Kalau kita nanam mangga dermayu, ketika dia berbuah, insya Allah buahnya mangga dermayu. Tapi kalau kita nanam pokel, kalau kata orang Sunda mah limus, kata orang Sumatera bacang. Kalau kita nanam pokel, nanam bacang, nanam limus, berharap buahnya buah mangga dermayu, itu mimpi, ya kan? Maka ketika kita menginginkan punya anak soleh dan soleha, kita orang tuanya dulu yang harus soleh. Maka ini ternyata ketika bujang ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka dia harus mensolehkan dirinya sendiri dan mencari tentu istri yang soleha. Sebaliknya seorang wanita yang soleha, ketika dia ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka dia harus punya suami yang soleh. Saya menurut saya pergeseran nilai kadang tinggi. Orang nyari istri kadang, kalau laki-laki pasti yang pertama kali tolak ukurnya adalah kecantikan. Cantik nggak usah, cantik, kamu tinggal. Ya. Padahal kecantikan bukanlah sebuah jaminan segala-galanya. Itu. Ada lagi kalau di Karang itu ada pemuda, Ustaz, kalau saya nyari istri, Ustaz, yang saya lihat latar belakang. Ini masih relatif bagus saya pikir, lihat latar belakang. Nggak taunya yang dia lihat latar belakang rumah bapaknya lebar apa enggak. Kalau lebar nggak usah beli tanah, tinggal beli material dia bangun rumah di sini. Allah. Kalau perempuan yang dilihat tentu gagahnya, gantengnya ya. Tapi yang banyak sekarang pergeseran lagi, yang dilihat wibawanya. Wibawanya malu. Yang lihat bibir lagi. Allah. Yang dilihat wibawanya, bawa mobil ras, bawa Innova, ini yang dilihat. Ada pergeserannya. Padahal seharusnya ini momen yang menentukan apakah Allah menganggap kita layak. Ini melayakkan diri kita untuk dianggap oleh Allah layak mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat dengan dititipkan di seorang anak yang hafiz atau hafuz. Udah Pak. Bagaimana etikat kita, niat kita dari awal itu sangat menentukan. Dan sebetulnya nyari jodoh yang soleh dan soleh itu nggak gampang-gampang, nggak susah-susah amat. Nah, karena kita udah generasi ini akhir kalau awal gitu ya, nggak lagi berpikir nyari jodoh yang untuk anak-anak kita. Kalau nyari mantu itu gampang sebetulnya. Kalau nyari mantu yang soleh itu gampang. Lihat mata kakinya Pak. Kalau mata kakinya di kapalan, insya Allah rajin berhutang ya, rajin zikir. Walaupun nggak terlalu efektif kalau mata kaki kapalan itu. Kenapa? Tukang koprok juga kapalan. Bukan hanya kaki, kapalan dengan koprok. Pantatnya apa? Sujud sekurung tari. Selalu suntuk ya dulu. Tukang zikir kalah kalau masalah kapal. Yang paling bagus kalau kita lihat calon menantu kita itu soleh apa enggak? Salat subuh. Kalau salat subuhnya di awal waktu, apalagi dia yang azan Pak, insya Allah. Nabi menjamin, siapa yang 40 hari berturut-turut sholat di masjid, sholat subuh di masjid, di belakang imam, tidak tinggal takbiratul ihram, saksikanlah dia bebas dari penyakit munafik, kata Nabi. Maka nggak apa-apa, bukan jenis sendiri calon menantu itu, rajin sholat di masjid pandang. Kalau kata pengurus masjid, kalau dia nggak azan Ustaz, banyak siangan kami. Dia yang bangun pertama kali, insya Allah menantu itu. Kalau cari menantu yang perempuan lebih mudah lagi, lihat pakaiannya. Pertama, nutup aurat apa enggak? Kalau nutup auratnya sendiri dia tidak mampu, bagaimana dia akan menutup aurat orang lain? Lihat pakaiannya rapi, jilbabnya syar'i, bajunya syar'i. Yang kedua dilihat kalau perempuan, lihat pembawaannya. Kalau kita nanya Mbak, numpang nanya, ini gimana Mas? Pondoknya Ustaz Eko itu gimana ya? Yang pondok PPT Putri Jawa Dakwah, perlu saja. Biar ketika mengikut kanan, orang Ustaz mereka, insya Allah di situ pondok. Kalau begini pembawaannya, dia wanita soleh. Tapi kalau berhenti mobil Mbak, apa namanya? Gimana? Pondoknya Ustaz Eko ini, Ustaz Eko ini. Nah, ini jangan-jangan menanya. Kalau sudah bismillah, bukan anak kita kalau menanti. Terutama yang suka diobatkan habis-habis, jangan ada begini, Masya Allah. Jangan ambil yang begini. Maka benar kata Ustaz Ansori tadi, sikap penting. Sikap kali itu yang akan dilihat orang. Oh, ini seorang hafiz, ternyata sikapnya juga begitu.
Masya Allah, Masya Allah. Nah ini penting. Ini yang pertama, ternyata persiapan kita untuk mendapatkan anak soleh dan soleh ternyata planningnya itu dari pranikah. Yang kedua, lihat bagaimana makanan dan minuman. Terjaga makanan dan minuman. Jangan ada yang subhan, apalagi yang haram. Yang subhan kalau bisa jangan, apalagi yang haram. Lihat bagaimana diriwayatkan dalam hadis, ada seorang yang berdoa di dekat mimbar Rasulullah di Raudhah. Dia seorang musafir, bukan kedua musafir itu makbul. Rambutnya berdebu, pakaiannya lusuh. Ya Allah, ya Allah. Semua sahabat berkomentar, pasti doanya dikabulkan Allah. Dia seorang musafir. Dia berada di Raudhah, tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sementara lambungnya dia isi dengan makanan yang halal? Maka subhanallah, minta kita kepada Allah biar anak keturunan kita Allah bebaskan dari makanan yang subhan. Lebih-lebihkan. Berhati-hati kita dengan yang subhan. Apalagi yang halal. Maka lindungi anak-anak kita, jangan serampangan kita kasih makan. Allahu Akbar. Tidakkah kita kasihan kalau anak yang kita cintai dia akan masuk dalam neraka karena makanan haram yang kita berikan? Maka berhati-hati, kita berhati-hati. Saya tertidur kalau di Saudi, kalau kita beli coklat, beli apa, orang Saudi lebih cenderung lebih timbangannya ketimbang kurang. Jadi kalau kita beli sekilo, pasti kalau kita timbang mesti anget. Sekilo bisa 1 on dan sebagainya. Kenapa? Mereka lebih baik, lebih timbangannya ketimbang kurang. Saya sering protes sama istri di rumah itu. Setiap beli apa-apa ke pasar sampai rumah ditimbang lagi. Dia bilang nggak usah sih ditimbang, enggak ada ditimbang. Kemarin beli cabai, tuh kan nggak selesai perempat. Perempuan begitu dia. Pokoknya sampai mati aku nggak tutup mau menanti. Benar itu kalau sudah begitu, pokoknya kiamat bakal beli di situ. Maka minta izin sama istri itu nggak gampang. Betul. Ya. Nah maka ini perlu hati-hati, jangan sampai untungnya tidak seberapa, cuma dapat 1 on, tidak seberapa untungnya, tapi kita malah doa kita terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Makanan dan minuman yang kita makan tidak halal. Ketika orang itu makan jeruk tadi itu, silakan sama saja. Halal kan itu tadi yang bilang. Cuma saya nggak ngambil, aku tak bagi. Allah ada deh. Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita, motivasi. Allah Akbar. Motivasi, dan ini yang paling berat. Saya yakin anak-anak kita yang mampu menghatamkan hafalannya itu karena motivasinya kuat. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bagi anak-anak semua yang belum mampu menghatamkan, menyelesaikan hafalannya, tentu motivasinya yang kuat. Dan kelemahan kita orang tua kadang di sini. Kita nggak mampu menjadi sumber motivator buat anak-anak kita. Karena segala sesuatu itu kalau motivasinya kuat, maka tidak ada halangan yang tidak bisa mereka lewati. Ya, motivasi. Itu. Kemudian, kenapa kita yang tidak punya pekerjaan tetap tapi mampu membuat rumah? Jawabannya motivasi. Rumah itu menjadi the dream, mimpi kita. Pokoknya kalau bisa saya punya rumah. Mau kata merah, ketika rumah. Motivasi itu yang menyebabkan kita yang tidak mungkin kayaknya punya rumah, jadi punya rumah. Ya kan? Motivasi itu yang menyebabkan para ustadz bisa ibadah haji. Kalau dipikir ibadah haji itu dari mana duit? Ya. Dari mana duit? Tapi kenapa bisa berangkat haji? Motivasi jawaban. Itu yang menjadi mimpinya. Sehingga setiap doa yang dia lantunkan, dia sampaikan kepada Allah, ya Rabb, aku ingin sekali ibadah haji. Kalau saya dulu sangat pengen ibadah haji itu karena sering dipaksa ceramah haji. Ya baik kita ceramah haji belum haji. Satu saja pertanyaan yang paling kita takutkan, Ustaz berangkat tahun berapa? Ngomong apa kita? Ceramah yang pada hebat tapi bisa ngomong ya kan? Saya mulai berangkat ya, itu tahun sekian. Iya. Jadi ini penting tuh motivasi.
melaksanakan apa yang ada di otak kita, apa yang terpatut di dalam hati kita. Ini kelemahan kita orang tua. Maka saya sekagum-kagumnya dengan Utsman Atatürk, pendiri Turki. Kehebatnya beliau mampu mentransfer apa yang ada di otak dan di hatinya kepada anak-anak keturunan. Nah, kalau kalian mampu menaklukkan Konstantinopel, lihat kata Nabi, panglimanya panglima terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Aku ingin salah satu di antara kalian menjadi panglima terbaik di hadapan Rasul. Subhanallah, motivasi itu yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel yang terkenal. Lagi-lagi kelemahan kita orang tua kadang tidak mampu menjadi motivator yang baik orang. Itulah sebabnya kenapa kita berbagi tugas dengan Pak Ustaz. Kita titipkan anak-anak kita di pondok. Jangan-jangan dia dapat motivasi dari guru-gurunya, dari ustaz dan ustazah. Begitu. Saya tertegun dengan sebuah kisah. Berderai air mata saya membaca kisah. Kisah ini kisah sepintas saja. Dia tidak ditulis dalam sebuah buku. Dia hanya ditulis sepintas dalam dunia main. Subhanallah, dalam kisah ini, saya yakin kita semua sudah baca kisah ini. Karena kisah ini sudah sangat populer di dunia maya. Ada seorang ibu guru pengajar SD. Dia ngajar kelas 2. Tapi unik, sang ibu guru ini ngajar penuh dedikasi. Kalau dia ngajar, dia mesti bawa hadiah. Yang murah-murah, permen gitu, coki-coki. Yang harga gope, bawa 2, bawa 3 biji. Tergantung kemampuan. Maka setiap dia selesai ngajar, dia mesti ngasih kuis buat anak-anak. Nana, ibu guru punya 2 hadiah. Siapa yang bisa jawab, ibu kasih hadiah. Anak berlomba-lomba menjawab kuis. Padahal anak-anak yang sekolah itu semuanya bawa uang. Mereka kalau mau beli coki-coki cuma 500 rupiah kan? Ya. Tapi beda kalau dapat hadiah. Ada kemenangan di situ. Bukankah mental anak-anak itu bersaing dengan teman-temannya kuat? Maka luar biasa, setiap ibu guru ngajar tidak ada yang ngantuk. Kenapa? Semua memperhatikan kira-kira soal apa yang akan diberikan di akhir pelajaran. Jamaah sekalian, ketika kepala sekolah membuat angket, bertanya kepada semua murid, guru mana yang paling bagus cara ngajarnya, yang paling mereka sukai. Hampir semua murid menulis bahwa guru kelas 2 ini guru yang paling favorit di mata anak-anak. Jika berpikir kepala sekolah, dia akan kuangkat menjadi guru kelas 5. Kita tahu pelajaran kelas 5 kan paling banyak, paling rumit. Sehingga sang kepala sekolah mengambil keputusan guru kelas 2 ini diangkatnya menjadi guru kelas 5. Ketika ngajar di kelas 5, sang ibu guru tidak ada perubahan. Dia tetap mengajar dengan penuh semangat. Setiap ngajar dia bawa oleh-oleh, bawa hadiah anak-anak. Tidak terasa sudah 2 bulan, 3 bulan dia mengajar di kelas 5 itu. Dia kaget. Ada seorang siswa yang tidak punya semangat belajar. Sang ibu guru sudah berusaha menumbuhkan rasa cinta pada murid yang tidak punya motivasi belajar ini. Karena nggak mungkin kita bisa ngajar dengan baik kalau kita tidak cinta pada yang kita ajar. Gitu. Sang ibu guru yang baik ini sudah berusaha menumbuhkan rasa cinta pada santri malas ini. Tapi yang muncul bukan rasa cinta. Karena tidak ada benihnya tumbuh rasa cinta itu. Dia pemalas, nggak pernah bikin PR. Datang ke sekolah senantiasa terlambat. Di sekolah ngantuk, kadang acap kali dia tertidur dengan pulas. Bajunya dekil dan kotor. Kadang kusut tidak digosok. Wajahnya seperti tidak mandi. Rambut kayak nggak disisir. Bagaimana sang ibu guru mau cinta pada anak yang pemalas ini? Tanpa dia sadari, dalam hatinya sudah muncul rasa benci pada murid yang pemalas. Maka ketika bagi rapor semester ganjian, dia tulis nilai itu apa adanya. Kalau 6 dia tulis 6. Kalau angka merah 4, dia tulis 4 dengan angka merah. Dipesan wali murid, wali kelas untuk wali murid, dia tulis, anak ini tidak punya motivasi belajar, masa depannya suram. Dia kasih tanda seru banyak itu. Baca semua wali murid. Jangan enak-enakan aja nyerahin murid. Biar sampai kepada wali santri. Bagi rapor, anak-anak libur. Setengah bulan kemudian masuk. Ketika masuk lagi 2 hari masuk, kata ibu guru, anak-anak besok kumpul rapor. Hilang, nanti kotor. Kumpulan rapor itu segini tingginya di meja sang ibu guru. Ketika anak-anak
satu rapor itu oleh guru. Lihat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kemudian satu-satu. Sampai akhirnya dia melihat rapor anak yang pemalas itu. Sama anak, dekil pula rapor. Lewatkan betul, dia orang banyaknya foto. Tapi karena dia guru yang baik, dibukanya juga rapor itu. Ketika dia melihat kelas 1, ternyata pelajaran anak ini luar biasa. 9, 8, semuanya bagus. Apa kata gurunya? Di pesan guru wali kelasnya, anak ini sangat berbakat, masa depannya cerah. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin anak semalas itu cerah? Ini pasti ibu gurunya ini nggak teliti. Ini pasti nilai temannya yang tertulis di sini. Dia buka semester 6 masih bagus nilainya. Lanjutkan prestasi ilmu, masa depanmu ada di tangan. Subhanallah. Heran, tidak mungkin salah tulis 2 kali. Bagus nilainya di kelas 1. Di kelas 2 masih bagus nilainya. Di kelas 3 sudah ada 1 angka merah. Apa tulisan wali kelas untuk wali santri waktu itu? Anak ini sudah mulai sering terlambat datang ke sekolah. Karena ternyata dia harus urus ibunya yang sakit. Sudah mulai kaget sama wali kelasnya. Di semester 6 kelas 3 sudah ada 2 nilai merah. Apa kata pesan wali santri? Wali kelas kepada wali santri waktu dia kelas 3 itu. Anak ini sudah mulai sering ngantuk di kelas karena ibunya sakitnya semakin parah. Dia cepat buka yang kelas 4, ternyata separuh nilainya menjadi merah. Anak ini benar-benar letih. Karena setiap malam dia begadang, ibunya sakitnya semakin parah. Semakin terenyuh hati sang ibu. Cepat dia buka semester 2 kelas 4. Hampir merah semuanya. Apa tulisan sang wali kelas ketika itu? Anak ini nyaris hilang semangat hidup. Karena ibu yang dia cintai berpulang ke rahmat Allah. Sementara ayahnya sering berlaku kasar. Menangis sejati-jatinya sang ibu ini. Dia tidak nyangka kalau santri yang sering dia marahi ternyata santri yang seharusnya dia santuni. Kalau ada setangisnya dia usap kedua matanya. Dia pun mengangkat matanya kan, ya Allah, aku sudah zolim pada santriku sendiri. Maka ya Allah, izinkan aku menebus kesalahanku ini. Aku ingin mengubah arah hidup santriku yang teraniaya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika istirahat kedua masuk, sang ibu guru mendatangi santri dekil itu. Ananda, ibu guru sampai sore di sekolah. Kalau Ananda mau, ibu guru mau ngajarin kamu datang ke kantor, nanti kita belajar di luar ibu guru di sini. Nanti selesai dari sekolah, saya tunggu kamu di kantor, kamu nggak boleh pulang dulu. Iya ini, kata santri yang makasih. Bel berbunyi pulang, anak-anak berhamburan pergi. Sang ibu guru sambil bawa tas mengingatkan anak ini, nah, kamu jangan pulang dulu, kantor dulu. Iya. Ditunggu sama ibu guru yang baik. Sayang baru sayang, si santri tidak kunjung mengetuk pintu. Hanya sore di rumah berpikir keras sama ibu guru, kenapa anak itu tidak mau belajar? Ingin ku ajari secara gratis, dia tidak mau. Hanya besok dia berpikir akan ku ajak lagi santri itu. Besoknya disamperin anak ini, nah, kamu sebelum pulang masuk ruangan kantor. Ya. Ketika dia meninggalkan kelas, kamu jangan pulang dulu, kantor dulu ya. Iya nih. Ditunggu setengah jam, anak tidak juga datang. Anak ini benar-benar tidak mau, rupanya pikir sang ibu. Hampir dia tinggalkan ruangannya, tapi tiba-tiba terdengar suara kakak. Terdengar ketukar perlahan, assalamualaikum, salam masuk. Santri itu masuk ragu-ragu. Ibu panggil saya. Ibu marah ya sama saya karena saya nggak mau belajar. Bukan ya? Dulu kan dulu. Aku si santri ibu. Apa orang tua aku belum bayar sedikit? Bukan juga. Dulu kan. Lalu kenapa aku dipanggil kata santri? Tampak bibirnya pucat, wajahnya pucat. Dia gemetar menghadapi sang ibu. Apa kata ibu guru bilang penuh kasih sayang? Ananda, kamu saya panggil ke sini karena ibu belum bawa buah nasi bungkus. Ibu bawa buah nasi bungkus. Nggak habis kalau ibu sendiri yang makan.
Saya ngajak kamu makan sama. Kamu mau kan makan bareng sama ibu guru? Ragu dia nganggu. Ibu buka dari tasnya, ini nak buat kamu, ini cuci tangan, ini tisunya. Ayo kita makan sama. Ayo cuci tangan, kita makan sama. Makan sama ibu guru. Sambil makan ibu guru nunduk, tapi matanya menyaksikan anak itu. Dia lihat dengan atas matanya. Menetes air mata ibu guru. Kenapa? Dia menyaksikan santri ibu begitu lahap makan. Ya Allah, anak yang benar-benar lapar. Mungkin dia berangkat sekolah tidak sarapan karena tidak diurus oleh ayahnya. Anak yang benar-benar layak disantuni. Subhanallah. Sejak hari itu, sang ibu guru setiap ke sekolah, dia mesti bawa 2 nasi bungkus. Dia makan bersama, kemudian dia buka buku anak itu, dia kerjakan PR bersama, dia ajari anak itu, diantarkan pulang sama-sama naik motor ke rumah anak. Satu hari ketika sang ibu guru membuka kuis, Nana, ada 5 hadiah kali ini. Sampai bisa jawab pertanyaan, akan kuberi hadiah. Berlomba-lomba anak-anak mengacungkan tangannya. Ada 2 lagi hadiah itu. Sampai bisa jawab, akan kuberikan dua-duanya, kata ibu guru. Ketika pertanyaan disampaikan, anak dan kiri mengacungkan tangannya. Saya guru, semua temannya noleh, karena belum pernah anak ini mengacungkan tangannya. Ketika orang berebut menjawab soal pertanyaan, sang anak selalu meletakkan mukanya di meja. Hari itu dia mengacungkan tangannya. Ketika jawabannya benar, menggelanggang air mata sang guru. Dia berharap inilah awal dari perubahan Anda. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika bagi rapor kenaikan kelas 5 itu, apa yang terjadi? Anak berkeliling menduduki ranking pertama. Selesai bagi rapor, apa kata ibu guru? Terima kasih ya Allah. Engkau sudah berikan kesempatan pada untuk menebus kesalahan. Berkata kasar dalam tulisan, anak ini tidak punya semangat belajar, masa depannya sudah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kelas 6 bukan dia lagi wali kelas. Sudah jarang berinteraksi. Paling kalau ketemu si anak cepat-cepat cium tangan dia pun berlari. Ketika ujian selesai, ketika selesai bagi ijazah, hanya beberapa hari dari selesai bagi ijazah, datang tukang pos. Zaman dulu belum ada SMS, belum ada WA ya. Datang tukang pos bawa surat. Sang ibu guru bingung, dari siapa ini? Ketika dia lihat dari anak itu tadi. Apa katanya? Tulisannya dalam surat, ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Subhanallah, ibu sangat baik. Ibu persis ibunda. Terima kasih ibu telah berkenan mengajariku dengan baik. Menggelanggang air mata sang ibu guru, ya Allah, nah, ternyata engkau bukan saja anak yang baik dan pintar, tapi engkau anak yang pandai. Berterima kasih. Lama ada interaksi. 6 tahun kemudian datang lagi tukang pos ke rumah ibu guru. Dia terima surat itu. Ternyata dari anak itu lah. Ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Alhamdulillah, aku sudah lulus SMA sekarang. Yang membuat aku lebih bersyukur lagi, aku diterima di fakultas kedokteran sebuah universitas terkenal di Indonesia. Terima kasih ibu. Ibu sudah merubah arah jalan ibu. Sang ibu guru tercenung, ya Allah, nah, sudah 6 tahun kita tidak ketemu. Ternyata kamu masih ingat dengan ibu guru. Engkau benar-benar pandai, berterima kasih. Lalu ada interaksi. 6 tahun kemudian datang lagi tukang pos. Sang ibu guru sudah pensiun ketika itu. Dia berpikir jangan-jangan dari anak itu lagi. Ternyata benar. Apa kata si anak dalam suratnya? Ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Aku sekarang sudah menjadi seorang dokter. Doakan aku supaya bisa mandiri dengan ekonomiku sendiri. Terima kasih atas bimbingan ibu selama ini. Ya Allah, nah, kau benar-benar pandai bersyukur. Allah sukseskan itu bukan syukur yang ada. Setahun kemudian datang lagi tukang pos. Ternyata agak besar itu, seperti buku tebal. Ya Allah, apa anak itu sudah bikin buku? Salah satu bukunya diberikan pada ibu guru. Coba-coba dibuka, ternyata bukan buku, tapi undangan pernikahan. Dilihatnya foto besar yang di depan undangan itu. Ada seorang laki-laki tampan, wajahnya bersih bercahaya, bajunya putih bersih. Senyum sang ibu guru melihatnya. Subhanallah, nah, ternyata setelah besar kamu sangat tampan. Bajumu putih bersih kan berkilau lagi sayang. Allah. Ya. Buka-buka sang ibu guru pas di belakangnya.
Ampaklah seorang wanita dengan jilbab hijau, alumni pondok pesantren. Jadi aku yang hafizul. Ya Allah, dari wajahnya tampak aura seorang wanita yang soleh. Mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Dibuka sama ibu guru. Apa nikahnya, tanggal berapa, jam berapa, walimahnya di mana. Bola-balik ada kertas kecil 3 jari di tengah undangan itu. Dipegang sama ibu guru. Bergetar tangan ibu guru membaca. Menetes air mata. Apa tulisan ini yang membuat sang ibu guru menangis? Ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Aku sudah mandiri dengan ekonomi. Aku menjadi dokter sudah praktik. Allah mengirimkan pula seorang wanita solehah yang hafizah. Aku berharap wanita ini akan menjadi mitraku untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Aku sangat berharap ibu guru berkenan hadir di hari pernikahan itu nanti. Ada permintaan khusus untuk ibu guru. Apa itu? Dia tulis dengan spidol yang lebih tebal. Apa bunyi tulisan yang lebih tebal ini? Ibu guru wali kelas 5 yang baik hati. Kalau di hari pernikahan, aku berharap ibu guru akan duduk di dekat kursi pelaminan, karena aku sudah tidak punya ibu lagi. Ya Allah, ya Allah. Sang ibu guru menangis sejadi-jadi. Ya Allah, rupanya aku kau jadikan ibumu sama ibu. Aku akan datang dalam pernikahan. Aku akan duduk di pelaminan itu. Kalau itu yang kau ingin. Allah. Lihat, seorang guru SD kelas 2, tapi mampu menjadi motivator terbaik untuk seorang anak yang sudah nyaris habis masa hidupnya, yang nyaris habis semangatnya. Ini luar biasa. Menjadi motivator buat seseorang yang nyaris terpuruk kehidupan. Allah. Alangkah bahagianya kita kalau kita orang tua mampu menjadi motivator terbaik buat anak. Alangkah bahagianya kita sebagai ustaz dan ustazah kalau kita tercatat di hati santri-santri kita menjadi ustaz-ustazah yang menjadi motivator terbaik dan maka itu yang hendak kita jadikan dalam unit pendidikan ini. Kami bersinergis, bekerja sama saling berbagi ilmu supaya kami menemukan motivator terbaik. Maka ini yang hendak kami ciptakan dengan unit pendidikan yang bernama. Untuk para santri, jadilah santri yang pandai bersyukur. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, ketika kita syukuri, ilmu itu akan menjadi barokah dalam hidup kita. Jangan pernah mengangkat hati kita di depan para ustaz dan ustazah. Sebanyak apapun kesalahan ustaz ustazah kita tahu mungkin kelemahan ustaz kita tahu kelemahan ustazah kita, para muslimah kita. Tapi jangan jadikan itu penghalang berkah ilmu kita. Karena rasa tidak suka kita ustaz yang baca. Pandailah bersyukur kan. Sebagaimana Anda yang kita ceritakan tadi. Karena pandai bersyukurnya, Allah jadikan ilmunya berkah. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, dalam unit pendidikan Dewan Dakwah ini kita semua ustaz dan ustazah, para pemimpin, para muslim dan muslimat menjadi motivator terbaik buat para santri. Mudah-mudahan para santri pun menjadi santri-santri yang penuh semangat dalam belajar, penuh ungkapan syukur atas ilmu yang diterima dari ustaz dan ustazah. Mudah-mudahan dengan demikian harapan kita, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan, sumber pahala bagi kita. Dunia dan akhirat kita akan Allah kabulkan di masa yang akan datang. Amin. Ya Allah. Ada hal yang lain ini yang bisa saya sampaikan. Karena agak repot ceramah itu ustaz-ustaz yang keringetan. Bukan keringetan karena ceramahnya keringetan. Ini orang hebat semua yang duduk di mana. Saya lah yang paling keroncong. Saya disuruh karena paling keroncong. Ini hebat semua ini. Masya Allah. Agak gemeter dari saya di depan orang-orang. Lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga-moganya. Lebih kurang kepada Allah, saya mohon ampun pada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan santri-santri ini kami harapkan mudah-mudahan Anda sekalian akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Budaya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور هدايتك لسعادة الدنيا والآخرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz atas waktunya. Semoga Allah memberi hasil yang beliau sampaikan agar kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk golongan orang yang pandai bersyukur serta Allah menjawab doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mengatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto. Dimohon kepada para pimpinan Dewan Dakwah dan peserta wisudawati